Selamat pagi, sahabat petani Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perlakuan penggunaan MOS akar kadaka. Ya, biasanya MOS akar kadaka ini paling banyak dipakai untuk tanaman Platycerium, ya tanaman anggrek ataupun campuran dari media untuk tanaman indoor. Ya. Tanaman kadaka itu seperti ini sahabat, saya tunjukkan ya. Selama ini mungkin yang tahu MOS-nya atau akarnya, tapi tidak tahu tanaman ini dia. Ini tanaman kadaka, nanti diambil akarnya ya yang liar. Kalau di Bali itu banyak di daerah Bedugul, Karangasem seperti itu ya, liar, nanti diambil akarnya, itu yang dipakai media tanam. Ya, ini namanya kadaka. Ya, saya akan perlihatkan sahabat untuk MOS-nya. Ini juga sering disebut MOS hitam. Ya, ini seperti ini. Kalau kampilan, ya, ini sahabat ya, seperti ini. MOS akar kadaka. Ini tampilan kalau di Kayu Sugih Garden itu harganya 70.000. Ini kampilan yang 25 kilo sahabat. Ya, seperti ini. Ada juga ecer, ini 15.000. Kita jual pakai plastik dan ini sudah dicuci. Sudah dibersihkan kalau yang ini. 15.000. Silakan sahabat kalau yang di sekitar Bali, terutama Bali Selatan, boleh mampir. Ini ada MOS-nya lengkap. MOS media tanam lengkap, ya. Ini juga MOS, kebetulan baru datang. Ini saya simpan nih semua MOS sahabat. Karena agak sulit ini, jadi saya stok. Ini semua MOS akar kadaka. Saya ambilnya di Bedugul, ya, dia lembut sekali. Ya, hari ini kita akan belajar cara perlakuan MOS sebelum dipakai untuk media tanam Platycerium. Bagaimana cara perlakuannya sehingga MOS tersebut bisa bagus. Ya, jadi bisa membuat tanaman Platycerium Anda tambah subur. Pastikan sahabat yang belum subscribe bisa subscribe channel Sahabat Petani untuk mendapatkan info-info selanjutnya tentang dunia pertanian, ya, tanaman hias juga dan hortikultura. Pastikan tonton video ini sampai selesai, ya. Kita langsung perlakuan dari MOS ini, ya. Sebelum nanti kita rendam dengan air MOS akar kadaka ini, sebaiknya kita bersihkan dulu sahabat, ya. Jadi kita buang kalau ada misalnya batang-batang atau akar-akar lain yang tidak bagus, kita akan bersihkan. Sekalian kita buat MOS akar kadaka ini jadi lebih kecil-kecil, ya. Silakan Mas, kita bongkar aja, dikeluarkan. Nah, ini kan bagiannya cukup besar-besar sahabat. Ya, kalau dilihat nih ya, besar-besar ini bisa kita kecil-kecilin, sekalian kita bersihin ya. Kalau ada akar atau batang-batang dari tanaman lain itu kita bersihkan. Ya. Ini kalau bahasa Balinya disit-sit ya. Ya biar kayak iniin ayam sisit. Nah, dibuat seperti itu sahabat, dikecil-kecilin. Nah, kalau ada yang kayak gini dibuang aja ya sahabat ya. Nah, kurang bagus ini tanaman.
kalau kita pikir-pikir berapa banyak ini tanaman kadaka yang harus diambil ya untuk mendapatkan akar sebanyak ini. Makanya mungkin kedepannya jumlah moss hitam ini akan jauh berkurang ya, karena semakin banyak yang diambil di alam liar ya sahabat. Jadi kalau sudah di ya. Kebetulan mossnya bagus ya, lembut ya. Dan setiap tempat itu punya karakter moss akar kadaka yang berbeda-beda sahabat. Kalau dia dingin tapi kering seperti itu, jarang hujan, itu biasanya dia agak keras mossnya. Tapi kalau dingin dan sering hujan seperti di daerah Bedugul itu biasanya mossnya agak lembut. Makanya kalau di Bali itu terkenal moss Bedugul. Nah, sekarang moss apapun itu kita akan buat perlakuannya seperti yang akan saya ajarkan ini, sehingga bisa mendapatkan kualitas terbaik ya, yang kita bisa pakai untuk tanaman Platycerium kesayangan Anda. Atau untuk anggrek juga, bisa juga untuk mencangkok sahabat. Ya, ini moss ini sangat bagus untuk mencangkok tanaman. Tapi nanti ada bedanya sahabat, kalau misalnya untuk mencangkok nanti sebelum dipergunakan sebaiknya moss ini nanti dicampur dengan root up ya, jadi akan merangsang untuk tanaman mengeluarkan akar. Cukup banyak nih dapat kotorannya ya, yang keras-keras sama ada batang kayak gitu ya. Ini yang kotor kita sudah pisahkan, dan ini yang sudah disobek-sobek jadi lebih kecil bagiannya. Ya mas ya. Langkah selanjutnya, jadi moss yang sudah kita bersihkan ini, kita potong-potong jadi lebih kecil ini, kita akan rendam di dalam air lebih kurang 1 kali 24 jam. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kadar tanah ya. Jadi ini mengandung tanah sahabat untuk moss akar kadaka ini. Untuk mengurangi kadar tanah yang ada di dalam moss ini, kita rendam di dalam air, dan juga untuk membuat moss ini agar lebih lembut ya. Kalau saya ya, tips dari saya, jadi untuk mencegah adanya jamur, saya biasa tambahkan juga fungisida dan B1. Jadi untuk tanaman itu tidak stres. Ya, jadi ini saya sudah siapkan air
Jadi untuk air yang lebih kurang 10 liter ini kita tambahkan 2 sendok makan fungisida. Ya, boleh sahabat pakai Antrakol, Felimek, Ditan, silakan ya. Apa yang ada aja. Silakan Mas, kita masukkan fungisidanya. Karena salah satu yang paling sering untuk membunuh Platycerium itu adalah jamur, sahabat. Jadi kalau medianya sudah kita rendam seperti ini, jadi akan mencegah munculnya jamur. Jauh lebih aman. Kasih B1-nya 1 tutup aja. Diaduk, Mas. Oke, setelah rata, ini nanti bisa dimasukkan langsung untuk moss yang sudah kita bersihkan ini. Ya. Masukkan semuanya. Nah, ini kita rendam lebih kurang 1 kali 24 jam ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu tujuannya untuk mengurangi kadar tanah yang ada di dalam moss dan membuat moss ini jadi lebih lembut ya. Dan ini kebetulan saya tambahin fungisida dan B1, itu yang pasti akan membuat tanaman jauh lebih sehat ya. Baik, sahabat, ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi moss ini sudah saya rendam lebih dari 1 kali 24 jam. Saatnya kita peras ya. Langsung aja Mas, kita peras. Tapi sebelum diperas mungkin bisa diaduk-aduk dulu kayak aduk cucian itu ya. Jadi jadi biar tanahnya itu keluar dia dari moss ini. Kelihatan sahabat, warnanya coklat sekali ya. Dan ini pastinya sangat bagus karena sudah saya campurkan fungisida dan B1 dan sudah direndam 1 kali 24 jam. Pasti mossnya akan jauh lebih lembut ya. Mungkin bisa diperas langsung Mas. Nanti kita taruh di sini untuk hasil perasannya. Ya. Ya, itu ditaruh di sana untuk perasannya. Nanti hasil perasannya ini kita angin-anginkan ya sebelum dipakai.
pakai tenaganya super. Kalau ibu-ibu ini pasti ngerasa mirip kayak ngeremes cucian ya. Mousnya sudah super ya, bebas dari fungi atau jamur. Nanti sisa airnya ini yang sudah dipakai boleh dikasih lagi mouse yang baru, sahabat, karena untuk obatnya ya fungisida dan B1-nya kan masih ada, jadi masih berfungsi. Daripada dibuang, boleh ditambahin air untuk ngerendam kalau sahabat punya mouse yang baru lagi. Nah, biar tidak sayang dibuang. Baik, sahabat, saya rasa sudah cukup untuk proses perlakuan mouse ini. Jadi kita sudah dapatkan mouse yang steril ya, yang siap dipergunakan untuk tanaman Platycerium, tanaman indoor ataupun untuk mencangkok. Jadi untuk mencangkok nanti sahabat sebelum mencangkok boleh tambahkan dengan root up sehingga akan mempercepat tumbuhnya akar. Demikian sahabat petani Indonesia untuk proses perlakuan mouse-nya. Semoga bermanfaat. Untuk sahabat yang belum subscribe, bisa subscribe channel Sahabat Petani untuk mendapatkan informasi selanjutnya tentang dunia pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi.